Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triwibowo dengan Omah Lele. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab kegagalan untuk peternak lele pemula. Biasanya peternak pemula itu kan masih bingung, pertama masih kesana sini nyari ilmu, nyari referensi dan macam-macam, terutama di medsos, di Facebook maupun di YouTube biasanya pada kesana. Yang saya akan bahas di sini yang paling pokok sebenarnya ada tiga di sini saya kategorikan. Yang pertama ini kecintaan terhadap ikan itu sendiri. Biasanya kalau orang pelihara ikan atau pelihara lele itu nomor satu harus senang dulu dengan ikan. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita suka, dasarnya suka itu kalau ada permasalahan, ada trouble di tengah pemeliharaan itu akan berusaha menangani dengan senang hati. Tapi kalau mereka yang memelihara lele itu dasarnya hanya karena keuntungan semata, biasanya kalau ada trouble itu mereka nggak tahan banting. Sekali melihara rugi ya udah jelek, biasanya gitu, langsung banting setir, tidak melanjutkan. Beda kalau yang dia memang suka. Kalau dia tuh kalau suka itu biasanya malah seperti tertantang. Kenapa kok begini, kenapa begini, pasti ada penyelesaiannya. Nah itu mereka biasanya tetap berusaha untuk survive lah, untuk bertahan. Gimana caranya, misalkan kena penyakit atau nggak bisa jual atau gimana, pasti ada suatu kendala, dia akan selalu mencari solusinya. Terus yang kedua, ilmu. Nah ilmu itu penting ya, karena tanpa ilmu ya mustahil dia itu akan berhasil. Dalam dunia perlelehan ada beberapa sistem yang biasa digunakan oleh peternak lele. Kalau saya sendiri pakai sirkulasi, ada juga sistem bioflok apa namanya itu yang dulu sempat booming tapi yang ternyata ya banyak makan korban juga. Ada juga yang pakai RWS, Red Water System, ada yang pakai Green Water System, ada yang pakai Natural Water System, ada yang pakai sistemnya booster dan lain-lain. Banyak sekali. Ada juga yang modern pakai RAS. Pakai RAS itu dengan biayanya lebih mahal biasanya kalau pakai RAS. Nah di sini monggo mawon, terserah mau pakai sistem apa, yang penting paham. Dan untuk paham gimana caranya coba sampean cari peternak lele yang sudah eksis ya, artinya eksis, dia tuh setiap saat udah punya konsumsi, udah bisa jual konsumsi secara rutin, dan itu udah berjalan beberapa tahun. Nah untuk lebih enaknya saya sarankan sampean datengin aja si peternak lele tersebut, minta ilmunya gimana caranya. Biasanya kalau peternak lele itu welcome kok sama sesama peternak gitu biasanya. Jadi kalau di Omah Lele kita pakai sistem sirkulasi ini karena pertimbangannya banyak, karena nomor satu itu murah dalam arti kita cuma main air saja, dimana dengan memainkan air kita bisa meminimalisir untuk penyakit. Jadi otomatis itu kita bisa lebih hemat, tidak beli obat-obatan, tidak perlu beli probiotik dan lain sebagainya. Yang kedua, simple itu bisa dipelajari sama setiap orang, walaupun itu pemula, itu akan dengan sangat mudah untuk menyelesaikan dengan sistem itu. Itu yang nomor dua, ilmu. Terus yang nomor tiga adalah jaringan.
Nah ini tidak kalah penting. Maksudnya di sini jaringan adalah jaringan untuk pemasaran, distribusi hasil panen, juga jaringan benihnya. Karena kalau kita tidak bisa cari benih, otomatis ya kita nggak bisa panen. Itu aja kalau dilirik. Jadi sebelum bergerak di situ ya ini aja, searching, cari tengkulak atau bakul yang mau beli hasil budidaya lele itu, coba disambungi satu persatu, terus ditanya-tanya syaratnya apa kalau mau bergabung. Dan nanti dengan banyaknya kita dapat kenalan itu, banyak kita berreferensi itu nanti bisa buat acuan kita untuk untuk menjalankan usaha kita. Jadi selama jaringannya ini udah terpenuhi, jaringannya ini udah kita dapat bergabung dengan salah satu aja dulu, itu kita bisa mulai lah. Jadi di situ ada ketenangan berusaha, karena hasil penjualannya udah ada yang ngambil, terus benihnya juga udah yang suplai, tinggal kita fokus di budidaya, insya Allah akan berhasil. Saya rasa itu faktor-faktor penyebab kegagalan peternak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.